Saya adalah direktur asisten yang bekerja di organisasi menangani mediasi dan konflik bersenjata. Yang berarti saya bermediasi dengan para pelaku seperti pembunuhan, peledakan bom, peperangan, terkadang penyiksaan. Dan saya mencoba membujuk mereka untuk membatalkan itu semua. Terkadang berhasil, namun seperti yang banyak diberitakan, banyak negara di berbagai belahan dunia tengah dilanda peperangan seperti Syria, Yaman, Irak, Meksiko, Irlandia Utara, dan seterusnya. Konflik terus saja terjadi meskipun sudah berupaya kami untuk menghentikannya. Di samping tingkat keberhasilannya yang rendah, pekerjaan saya juga beresiko. Menangani konflik berarti bekerja di zona konflik yang tentunya berbahaya, sulit, disertai situasi yang ekstrim. Sebagai manusia, wanita, dan juga sebagai ibu baru belakangan ini terasa sangat sulit, namun ini bagian dari pekerjaan saya. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu saya mengunjungi negara Republik Demokrat Kongo, yang dimana saya sering ke sana untuk berbicara dengan pimpinan dari sebuah kelompok pemberontak. Perjalanannya cukup panjang hingga kami menelusuri area terpencil di sebuah hutan. Rencananya pertemuan ini akan diadakan di perkemahan PBB, tetapi sesampainya di sana, para pemimpin tersebut berkata begini, "Kami bersedia menemui Anda, tetapi kami tidak mau lagi ke sana dikarenakan sering terjadi konflik dan mereka tidak mau terjebak." Memang secara konteks sah-sah saja, tetapi berarti saya harus memutuskan apakah saya harus meninggalkan tempat yang cenderung aman untuk pergi bersama orang-orang yang saya ketahui telah melakukan banyak hal-hal buruk, menuju pondokan berlumpur di sebuah desa kecil tanpa ada perlindungan di sebuah negara yang dipenuhi dengan kekerasan dan kejam. Memang itu sulit, tapi kami pada akhirnya memutuskan untuk pergi, dan saya senang kami melakukannya. Dengan berdirinya saya di sini menandakan saya baik-baik saja, namun kenyataannya saya bisa saja tersakiti. Jadi singkatnya, pekerjaan saya tidak selalu berhasil, seringnya gagal, dan juga tidak selalu aman. Jadi singkatnya, pasti Anda bertanya-tanya mengapa saya melakukan ini semua. Di samping menariknya pekerjaan ini, alasan saya sebenarnya melakukan pekerjaan ini adalah cukup sederhana. Jika pekerjaan saya berhasil, jika misi saya sukses, maka akan luar biasa hasilnya. Sebagai contoh, kami pernah berhasil bernegosiasi untuk menghentikan pergerakan sebuah kelompok pemberontak, kelompok bersenjata, yang dimana kami secara langsung bisa melihat proses penghancuran senjata mereka. Senjata-senjata tersebut dipastikan tidak akan melukai dan bahkan membunuh orang-orang kembali. Lalu muncul pertanyaan, apa rasanya berbicara dengan orang-orang seperti itu? Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan hal-hal ekstrim lainnya yang membunuh manusia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya rasa beberapa orang akan tidak puas dengan jawaban saya, karena jawaban saya sangat sederhana. Tetapi yang saya ingin menceritakan semua ini kepada Anda, karena pada kenyataannya hal sangat penting yang saya pelajari selama ini dari pekerjaan saya mungkin akhirnya akan membuat Anda terlihat berbeda daripada orang-orang di sekitar Anda yang duduk di sebelah Anda saat ini, dan itu tidak apa-apa. Namun saya berharap ini akan membawa perubahan terhadap diri Anda sendiri, dan hal itulah yang menurut saya cukup penting. Yang kemudian, poin itulah yang ingin saya bicarakan
pada kesempatan kali ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, bagaimana rasanya berbicara dengan orang-orang yang melakukan kekerasan, kejahatan? Ya, sebenarnya normal. Karena mereka waras. Mereka manusia seperti Anda dan saya. Mereka punya pendapat, mereka punya keyakinan mereka sendiri, mereka punya perasaan, dan mereka orang yang peduli dengan sesamanya. Bahkan beberapa dari mereka lucu, ada juga yang tidak. Beberapa mereka yang senang bicara, ada juga yang pendiam. Beberapa dari mereka punya keluarga, anak-anak, pasangan mereka, dan ada juga yang tidak. Pada singkatnya, mereka manusia seperti kita, seperti Anda dan saya, tetapi mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka membunuh orang, dan saya dapat asumsikan tentunya sebagian besar dari kita tidak seperti itu ya. Pilihan melakukan kekerasan ini selalu tersedia bagi mereka. Mereka selalu bisa melakukan kekerasan tersebut karena mereka berada di situasi yang sangat lekat dengan semua kekerasan tadi. Dan terima saja bahwa memang itulah alasan mengapa mereka melakukannya. Lagi pula, jika tidak ada konflik, tentu Anda tidak akan punya alasan untuk mengangkat senjata Anda. Jika tidak ada orang yang ditindas, tentu Anda tidak akan harus membela seseorang. Jika tidak ada musuh, Anda tentu tidak akan harus berpihak pada siapapun. Dan kenyataannya, kebanyakan dari orang normal seperti kita, jika kita mendapati di situasi yang sama seperti mereka, yang dimana selalu akan ada kekerasan setiap harinya, difasilitasi, bahkan dipromosikan, bahkan dihadiahi, tentunya kita akan berpartisipasi dalam konflik tersebut. Yang dimana berarti sebagian besar dari kita akan melakukan kekerasan, menyakiti orang lain, memfasilitasi kekerasan, dan kita semua mempunyai kapabilitas untuk melakukan hal tersebut. Tentu hal ini tidak menyenangkan untuk dipikirkan ya, tapi memang kita sebenarnya mampu untuk melakukan kekerasan. Tapi terdapat dua alasan yang penting, yang dimana alasan pertama adalah dalam pekerjaan saya, orang-orang ini tidak seperti yang mereka lakukan. Mereka tidak seperti yang apa mereka lakukan melalui tindakan mereka. Mereka membunuh, tetapi mereka bukan pembunuh sebenarnya. Dan dari sudut pandang tersebut, mereka bisa memilih untuk tidak membunuh. Dalam artian, masih terdapat harapan untuk menghentikan suatu konflik. Dan dimana juga berarti pekerjaan saya memiliki makna yang sangat fundamental. Alasan lainnya mengapa saya tertarik pada pekerjaan saya adalah untuk menyadari potensi akan kekerasan di kita semua. Menyadari hal tersebut menurut saya itu juga lebih penting ya. Dan inilah mengapa tujuan saya berdiri di panggung kali ini. Sebagaimana tokoh seperti Carl Jung, Dr. Phil, dan juga yang dibahas di pertemuan AA manapun, benar-benar memberitahukan Anda tidak dapat berubah. Yang tidak Anda ketahui, Anda tidak dapat mengubah apa yang tidak Anda ketahui. Dan jika kita mau untuk berubah sedikit saja, tentunya kita akan bisa menjadi lebih baik daripada kita hari ini.
Sebagai contoh, sebagai contoh tentang bagaimana interaksi yang sangat humanis yang pernah saya alami dalam konteks pekerjaan saya, yang dimana tentunya sekali lagi lekat dengan banyak kekerasan. Ada suatu momen pernah saya bekerja untuk seseorang pemimpin dari sebuah kelompok bersenjata, yang dimana saya bekerja dengannya dalam waktu yang cukup lama, dan salah satu pertemuan kami melibatkan pengumpulan senjata dari ruang tamu rumahnya, yang dimana secara konteks untuk menyembunyikan senjata tentunya pasti bukan lokasi yang terbaik ya, karena banyak senjata di situ, tetapi memang begitulah nyatanya. Ruangan tersebut memang ruang tamu normal ya, ruang tamu normal seperti rumah-rumah lainnya, yang dimana terdapat perabotan, ada mainan juga, tetapi dia juga hidup dengan istri dan anaknya. Dan juga terdapat beberapa perlengkapan keagamaan, dan juga ada banyak senjata yang bertebaran di atas lantai. Selang di tengah pertemuan kami ini, istrinya pun pulang. Dengan sesampainya istrinya pulang, sampai di rumah dengan anaknya diangkat di atas sebuah derek. Dia kesal karena saya bisa mengasumsikan sang suami tidak memberitahukan tentang pertemuan ini kepadanya, atau sang suami sudah berjanji bahwa senjata-senjata ini akan dibuang sebelum istri tiba, namun nyatanya tidak dibuang. Dia pun tidak senang akan hal ini, dan akhirnya pertemuan kami pun diselesaikan pada titik tersebut. Ini bukan lagi tentang apa yang sedang kami lakukan, tetapi bagaimana dia mencoba untuk berubah. Dia menyesali perbuatannya dan mencoba untuk menjadi lebih baik demi istrinya. Sebagai orang yang menikah dan juga berada di dalam suatu hubungan ataupun rumah tangga, saya sangat yakin banyak dari kita yang juga pernah mengalami hal dinamis seperti ini. Jika Anda melanggar suatu aturan atau batas di dalam rumah tangga Anda, pasti pasangan lainnya akan marah. Dan jika Anda peduli tentang mereka, tentu Anda akan merasa bersalah dan mencoba untuk memperbaikinya. Jadi ya, kembali lagi, orang-orang ini normal, waras seperti kita. Ada satu lagi contoh secara dalam pengalaman pekerjaan saya, untuk semakin memberikan gambaran yang nyata dan konkret bahwa kami pun pernah terlibat dalam suatu kekerasan. Tentunya banyak sekali pengalaman kami, namun saya akan memilih beberapa saja ya. Sebagai contoh, pernah ada perang kotor di Argentina, yang dimana banyak korban-korban berhilangan, banyak orang-orang yang hilang. Orang-orang lainnya pun juga ikut serta untuk menyelesaikan kasus ini. Orang-orang dan juga ya diduga banyak juga yang melakukan penghilangan tersebut. Pilot yang normal menerbangkan pesawat sebagai contoh, atau orang-orang yang memberitahu di mana para korban-korban itu berada. Pernah juga saya juga terlintas di pikiran saya, pernah ada rezim penyiksaan di Algeria selama perang kemerdekaan di sana berlangsung, di mana tentara yang benar-benar tentara, bukan yang diambil dari
para pejalan kaki di jalan, yang dimana seyogianya tentara tersebut tidak diminta untuk menyiksa orang lain. Yang dimana juga semua yang berpartisipasi melakukan hal-hal yang sangat buruk terhadap orang-orang lainnya. Terlintas juga di pikiran saya dan kamu juga pasti merasa kalau ya kekerasan tersebut kan tidak terjadi di tempat kita, kan jauh di sana ya, di belahan dunia lainnya. Tetapi selama Perang Dunia Kedua, nyatanya di sini banyak korban seperti kaum Yahudi, Roma, dan orang-orang disabilitas dideportasi dan dibunuh dengan bantuan para penduduk sipil. Dari semua contoh itu tadi bisa kita lihat bahwa orang normal pun bisa melaksanakan peran normal mereka untuk melakukan hal-hal buruk ini. Ada juga pernah ada eksperimen yang dinamakan eksperimen Milgram. Selama eksperimen itu berjalan, seorang di jalan diambil dan dibawa ke dalam sebuah ruangan. Katakanlah seperti pernah ada guru sekolah dasar, murid, baris tamu, atau siapapun itu, semuanya bisa. Mereka ditaruh di suatu ruangan bersama dengan seseorang yang dengan jaket putih di sana, dan orang tersebut diminta untuk memastikan keadaan si subjek. Jadi orang tersebut, si subjek ini ditugaskan untuk diberikan sebuah kejutan kepada orang lainnya di ruangan sebelahnya. Saya tidak lupa bahwa orang tersebut adalah aktor. Kadang pun saya juga melakukannya, dan dia juga sedikit ada hal membalik cerita di dalam kepala, atau setidaknya itu hal-hal buruk. Jadi orang tersebut yang di dalam ruangan itu diminta untuk memberikan kejut listrik kepada orang lainnya di sebelah ruangan, kapanpun mereka menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tidak benar. Yang dimana setiap pertanyaan yang dijawab salah, semakin meningkat daya tegangan listriknya. Tentunya orang yang ditugaskan, si petugas yang dengan memakai jaket putih tersebut, oke, ya tidak apa-apa, ya sayanya mah nggak apa-apa. Tetapi mereka bisa mendengar orang yang di sebelah ruangan tersebut menjerit karena sakit, menggedor-gedor pintu karena mereka ingin keluar, memohon untuk diampuni. 2/3 dari orang-orang tersebut diketahui diberikan kejut yang mematikan, walaupun mereka sekali lagi ya manusia normal pada umumnya, tetapi tetap saja disiksa. Sangat tidak nyaman memang untuk kita pikirkan dalam kepala kita. Tapi sekali lagi kita mampu sebenarnya untuk melakukan hal tersebut. Hal-hal tersebut adalah yang bisa kita pikirkan kalau kita bertemu dengan orang asing yang sama sekali kita tidak kenal, tidak menutup kemungkinan. Atau mungkin bahkan kamu, seperti contohnya Anda dengan orang banyak yang memenuhi ruangan seperti pertemuan kita hari ini, pasti setiap orang adalah bagian dari kampanye penyiksaan tersebut, atau memiliki pendapat yang kuat terhadap golongan yang berbeda atau etnis yang berbeda dari Anda. Apakah Anda cukup kuat untuk berdiri dan mengatakan, saya nggak akan terlibat dalam kekerasan ini? Kenyataannya semua dari kita nggak bakal kuat dan nggak bakal teguh untuk berkata, untuk melakukan seperti itu, atau
untuk mengatakan tidak. Tidak, kita tidak bisa. Pasti kita ikut serta. Kita seringnya mengikuti suara yang mayoritas. Saya jadi teringat tentang nenek saya ketika saya berbicara hal-hal seperti ini, dimanapun saya, kapanpun saya menceritakan ini. Beliau adalah kaum Yahudi, dan seperti Yahudi Eropa pada umumnya atau pada generasi beliau, memiliki sejarah hidup dalam situasi perangan. Selama saya mengenali beliau, yang tentunya selama hidup saya, dia selalu berbicara tentang batas air. Yang ia maksud adalah di dalam setiap situasi pasti selalu ada titik balik. Dan jika situasi itu sangat-sangat serius, pasti titik balik tersebut berkaitan dengan hidup atau matinya seseorang. Baik takdirmu sendiri atau takdir orang lain. Sedihnya, pengalaman nenek saya ini tidak dirasakan orang-orang lainnya di masa-masanya saat itu untuk memahami titik balik tersebut. Dan dia tidak sendirian. Saya juga pernah bekerja untuk orang dari Yugoslavia atau Rwanda, di mana mereka sangat kenal bahkan bahwa terkadang orang-orang yang Anda ketahui atau diri Anda sendiri bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jika situasinya tepat, jika ada kesempatan, pasti mereka bisa berubah untuk melakukan hal buruk tersebut. Memang mudah bagi kita untuk mengatakan kita jauh dari semua hal-hal tersebut, karena kita tidak ada di situasi mereka. Karena kita tidak ada di situasi mereka. Dan kamu tentu juga Anda tidak akan berpikir diri Anda seperti itu. Saya ingin mengatakan saya tidak pernah melakukan tersebut. Kita semua pasti juga sama. Tetapi pada kenyataannya sangat sulit sebenarnya bagi setiap dari kita untuk menolak jika kita menemukan diri kita di situasi yang sama yang dipenuhi dengan kekerasan tersebut. Kita tidak bisa menolak untuk tidak ikut serta. Dan hal itu sangat membuat kita depresi ya, memikirkannya. Dan memang iya. Jadi poinnya adalah ya, kita mampu. Kita punya potensi itu untuk melakukan kekerasan. Tapi kita juga mampu untuk memilih tidak melakukan kekerasan, menolak, membuat pilihan yang berbeda. Dan saya percaya dan saya harap dengan apa yang telah saya sedikit berikan hari ini, menyadari segalanya bahwa kita sebagai umat manusia, baik dan jahat, kita bisa lebih cenderung memilih untuk tidak melakukan kekerasan, yang jika dimana amit-amit kita menemui diri kita di situasi yang serupa. Terima kasih.